Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Suara saya bisa terdengar sebab di sini hujan lebat. Bisa terdengar ya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kembali kepada kita untuk meneruskan pelajaran tadabbur Al-Quran, yakni Qisar Al-Mufassal, surat-surat yang tergolong Qisar Al-Mufassal. Dan ini merupakan majlis yang ke-8, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa pada majlis ini sengaja kita pindahkan ke waktu sore karena ada halangan untuk memberikan pelajaran pada malam hari. Mudah-mudahan perubahan ini tidak membuat kita semua kurang semangat, ya. Dan mudah-mudahan ke depannya kita tetap bisa melanjutkan pelajaran kita di waktu malam pada hari Ahad insyaallah taala. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada majlis yang ke-8 ini yang seharusnya kita masuk ke surat Al-Qadar. Jadi setelah kita sebelumnya membahas surat Al-Alaq, maka seharusnya sesuai urutan yang ada di mushaf kita masuk ke surat Al-Qadar. Tapi qaddarallah, saya terlangkau. Saya terlewatkan surat Al-Qadar ini, dan yang saya siapkan adalah slide untuk surat Al-Bayyinah. Tapi tidak ada masalah insyaallah taala, kita bahas di majlis yang ke-8 ini surah Al-Bayyinah. Dan insyaAllah pada majlis yang ke-9 nanti kita akan kembali ke surah Al-Qadar insyaAllah ta'ala. Surah Al-Bayyinah ini ada cerita yang memukaddimahinya. Ada kisah yang menjadi pendahuluannya, supaya kita lebih faham tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah 1 sampai 8. Kisah ini insyaAllah kita akan ceritakan dan kita ambil dari tafsir Juz Amma Dr. Firanda. InsyaAllah kita akan bacakan sedikit secara ringkas, kemudian kita masuk ke penjelasan ayat per ayat yang ada di slide ini insyaAllah ta'ala. Surah Al-Bayyinah, seperti yang tadi kami singgung, terdiri dari 8 ayat. Dan surah ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, merupakan surah Madaniyah. Apa maksud surat Madaniyah? Kita sudah jelaskan, menurut pendapat yang paling tepat, bahwa definisi Madaniyah adalah surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Meskipun turunnya di kota Mekah, di kota Taif, ataupun kota-kota selain kota Madinah lainnya. Jadi surah Madaniyah adalah surah yang turunnya setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, berdasarkan pendapat jumhur ulama, surah Al-Bayyinah ini termasuk salah satu surah Madaniyah. Meskipun ada yang mengatakan bahwa surah ini adalah Makkiyah, turunnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan yang menjadi bukti kuat yang menguatkan pendapat jumhur ulama ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
tatkala beliau belum hijrah ke kota Madinah, beliau hanya berinteraksi dengan orang-orang musyrik, ya, orang-orang jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, ahli kitab. Sedangkan di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, para jumhur ulama mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Sebab di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahlul kitab, dan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka itu terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, di sana sudah ada suku, ya, namanya adalah suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Ya. Ini adalah di antara suku yang besar yang ada di kota Madinah ketika itu. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Yang mana ya, dua suku ini sebelumnya merupakan penyembah berhala. Jadi kalau dia penyembah berhala, ya, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang musyrik. Ya, dia orang-orang musyrik. Jadi intinya di Madinah ada orang-orang musyrik yang merupakan suku Aus dan suku Khazraj. Dan di Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai atau hijrah bersama para sahabatnya, ketika itu juga ada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, dan juga ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, dan semuanya adalah orang-orang Yahudi, ahlul kitab. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari kota Mekah yang umumnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu berhala, jin, ya, manusia, setan, api, dan lain-lainnya. Kemudian berpindah ke kota Madinah bersama para sahabatnya, dan beliau mendapati di Madinah bukan hanya orang-orang musyrik yang menetap di sana, tapi juga orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dari Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan juga Bani Quraidah. Nah, pada awalnya di kota Madinah tidak ada ahlul kitab. Yang ada hanya suku Aus dan Khazraj tadi, yang merupakan orang-orang musyrik, penyembah berhala. Akan tetapi, setelah ahlul kitab mendapatkan kabar dari kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil, bahwa nanti akan diutus Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi dan Rasul sebelumnya, dan tempat hijrahnya dikatakan dalam Taurat dan Injil adalah suatu tempat yang banyak kebun kurmanya. Ya, maka ditemukanlah kota Madinah. Jadi mereka mendapati ketika itu kota Madinah sesuai dengan apa? Sesuai dengan ciri tempat hijrahnya Nabi terakhir ini sebagaimana yang digambarkan oleh kitab mereka. Ya, sehingga menetaplah mereka di kota Madinah. Untuk apa? Untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka saking rajinnya membaca kitab mereka, kitab suci mereka, mereka tahu persis ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai mencari tempat hijrahnya Nabi saja tepat, ya. Tepat sesuai yang digambarkan oleh kitab Taurat dan Injil. Ya, tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Madinah sampai sekarang bahkan kebun kurma banyak sekali di Madinah, berbeda dengan Makkah, meskipun ada tak sebanyak yang ada di dalam di dalam kota Madinah. Ya. Nah, mereka menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Ya. Dan mereka adalah orang yang sangat faham bagaimana ciri Nabi. Jadi bukan hanya ciri tempat hijrah Nabi yang dipelajari oleh mereka melalui kitab mereka, bahkan ciri-ciri Nabi pun dipelajari oleh mereka. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang telah kami beri kitab, yakni Taurat dan Injil,
orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenalnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari mampu mengenal anak-anak sendiri meskipun suara mereka yang hanya terdengar adalah suara mereka, sedangkan kita tidak melihat orangnya, kadang kita bisa menebak ini anak saya. Atau bahkan kalau seandainya anak kita kembar 3 sekalipun, kita bisa membedakan mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Ya. Begitulah mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka berharap atau menduga bahwa Nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab mereka itu akan datang dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana para nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kalau kita kembali ke kisah Nabi Ibrahim punya 2 anak saja. Yang pertama adalah Ishak dan yang kedua adalah Ismail. Ishak memiliki anak namanya Yakub. Ya, Nabi Yakub alaihi salam kemudian dijuluki Israel. Ya. Jadi Israel itu adalah julukannya Nabi Yakub alaihi salam. Dan dari Nabi Yakub alaihi salam inilah kemudian lahir semua nabi setelahnya, mulai dari Nabi Yusuf alaihi salam sampai ke Nabi Isa alaihi salam, sehingga semua nabi tersebut disebut sebagai Bani Israel, yakni keturunannya Israel. Ya, keturunannya Israel. Nah, ini Ishak, ya. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu semuanya kembali ke Ishak. Adapun Nabi Ismail alaihi salam, ya, beliau tidak memiliki keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dipelajari oleh orang-orang ahlul kitab tadi bahwa nabi terakhir akan muncul di Madinah, tempat yang sudah mereka temukan itu, maka mereka menunggu dan menanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab mereka yang mereka duga akan muncul dari Bani Israel. Rupanya ya, setelah dinanti, ditunggu dan ditunggu, ternyata mereka mendapati bahwasannya nabi terakhir itu lahir dari bangsa Arab. Ya, maksudnya adalah dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Akhirnya mereka pun kafir, ingkar, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesombongan mereka. Ya, mereka dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad, benci, tidak suka karena bukan merupakan Bani Israel. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengingkaran mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Sedangkan sebelumnya mereka orang-orang Yahudi itu memohon kemenangan atas orang-orang kafir, kaum Ansar, ya, tatkala masih kafir. Suku Aus dan suku Khazraj tadi. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Ya, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, kata Allah. Dan datang kepada mereka malah mereka ingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Apa maksud perkataan Allah tadi? Sebelumnya mereka orang-orang Yahudi itu memohon kemenangan atas orang-orang kafir, kaum Ansar ketika itu yang masih kafir. Maksudnya adalah kaum Yahudi ini dulu di Madinah setiap kali bertemu dengan orang-orang Ansar, baik itu suku Aus ataupun suku Khazraj, mereka sesumbar mengatakan, wahai kaum Ansar, Nabi terakhir akan diutus dan kami akan bersama Nabi tersebut untuk melawan kalian. Ya, sebab orang-orang Yahudi tahu bahwasannya suku Aus, suku Khazraj ini adalah orang-orang musyrik yang harus diperangi. Ya, diperangi oleh Nabi dan para pengikutnya. Makanya sesumbar mereka, sombong mereka, mengatakan nanti
ketika nabi terakhir sudah muncul, ya, kami akan bersama nabi tersebut dan kami akan bersama melawan kalian. Ya. Jadi Allah kan, padahal dulu mereka mengatakan seperti itu. Tapi setelah mereka tahu bahwasannya nabi terakhir tidaklah muncul dari Bani Israel, ya, akhirnya mereka berpaling, ingkar, tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal mereka mengakui bahwa nabi terakhir itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh kitab mereka, Taurat ataupun Injil. Tapi memang karena angkuhnya mereka maunya nabi terakhir dari Bani Israel. Malah apa yang terjadi? Malah yang terjadi, kaum Ansar, Aus dan Khazraj malah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malah mereka yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi. Ya, inilah kisah di balik surah Al-Bayyinah. Ya, atau bisa dikatakan ini adalah kisah singkat yang menjelaskan, ya, isi dari surah Al-Bayyinah. Ya, sekarang kita lihat surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Tadi kita katakan bahwa surah Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat. Surat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya adalah tidaklah orang-orang kafir dari kaum ahli kitab dan kaum musyrikin itu akan meninggalkan agama dan keyakinan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah di sini terdiri dari dua golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, dan yang kedua adalah musyrikin, ya, musyrikin. Jadi orang-orang kafir inilah orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang ingkar. Maksudnya tidak mau mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau menerima kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Min ahlil kitab. Yang pertama dari golongan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Dan juga wal musyrikin, ya, dari kalangan orang-orang musyrik. Artinya yang setelah datang Nabi sudah disampaikan kebenaran, masih kekeh di atas kesyirikan mereka. Nah, di sini mereka lah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai orang-orang kafir. Ya, siapa orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kafir? Nah, ahlul kitab kita sudah tahu, Yahudi dan Nasrani, apa yang mereka sembah kita sudah tahu, ya. Kitab mereka kita sudah tahu juga. Alasan mereka kufur pun sudah disebutkan dalam kisah tadi. Nah, tentang orang-orang musyrik, ya, siapakah orang-orang musyrik yang dimaksud di sini? Para penyembah berhala, para penyembah api, para penyembah jin, pokok, ya, para penyembah batu, dan yang lain-lainnya. Yang penting selain Allah Subhanahu wa taala disembah oleh mereka, maka ini namanya adalah orang-orang musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa taala membedakan istilahnya, ya, yang menyembah yang menyembah Isa Al-Masih, ya, meskipun mereka menyembah manusia, tapi mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu mereka disebut ahlul kitab saja. Tapi tetap meskipun mereka ahlul kitab, Allah sebutkan apa di sini? Alladzina kafaru. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya. Sama juga Nasrani tadi menyembah Isa, ya. Kemudian Yahudi. Yahudi juga menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu memang dia menyembah yang lain juga. Ya. Oleh karena itu dikhususkan mereka namanya ahlul kitab. Ya. Adapun
Istilah yang kedua adalah musyrik. Ini khusus bagi orang-orang yang tidak punya ajaran sebagaimana Yahudi dan Nasrani, tidak punya kitab, ya, tidak mengamalkan ajaran dari kitab Taurat ataupun Injil tersebut, ya, tidak menyembah Isa Al-Masih, atau tidak menyembah Uzair, tidak menyembah Maryam, ya, tapi mereka menyembah api, menyembah berhala, menyembah bintang selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, perhatikan lagi ayat yang pertama, Allah mengatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, begitulah keadaan mereka. Mereka tidak akan meninggalkan agama dan keyakinan mereka itu. Maksudnya Yahudi tidak meninggalkan keyakinan mereka. Nasrani pun tidak mau meninggalkan keyakinan mereka. Dan orang-orang musyrik pun tidak mau meninggalkan berhala-berhala mereka. Sampai kapan mereka melakukan itu? Sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, kata Allah. Al-bayyinah maksudnya adalah bukti yang nyata, ya. Nah, perhatikan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini menyebutkan atau menjelaskan, ya, bahwa mereka tetap teguh dengan keyakinan dan ajaran yang sudah mereka yakini dan sudah mereka amalkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka tidak akan munfakin. Munfakin itu artinya melepaskannya, tidak mau beranjak, ya, tidak mau meninggalkannya, ya, menanggalkannya, tidak mau, sampai suatu waktu datang kepada mereka al-bayyinah. Ya, apa al-bayyinah itu? Al-bayyinah yang dimaksud di sini adalah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan di ayat setelah ini, ya. Jadi ketika datang al-bayyinah itu, barulah nanti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun orang-orang musyrik, ya, berpecah belah, ya, berpecah belah. Jadi sebelum al-bayyinah itu datang, mereka tetap berpegang teguh dengan keyakinan dan ajaran nenek moyang mereka, tidak mau beranjak, tidak mau melepaskannya, ya. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dikisahkan, bahwa ahlul kitab sudah tahu bahwa al-bayyinah ini nanti akan datang suatu waktu, ya. Suatu waktu al-bayyinah ini akan datang kepada mereka. Nah, apa yang mereka pelajari dalam kitab-kitab mereka itu didengar dan dipelajari pula oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang musyrik, ya. Mereka tahu. Dari mana mereka tahu? Dari lisan orang ahlul kitab sendiri. Bukankah tadi sudah kita katakan bahwa ahlul kitab sering sekali kalau berjumpa dengan orang-orang musyrik akan sesumbar mengatakan kami akan bersama nabi terakhir yang akan muncul nanti di sini, ya. Jadi saking seringnya orang-orang musyrik mendengar perkataan tersebut, ya, maka orang-orang musyrik pun tahu bahwa suatu saat nanti akan datang seorang nabi terakhir, ya, yang diutus untuk mereka, ya, diutus untuk mereka. Nah, al-bayyinah itu adalah seorang rasul, ya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Allah dalam ayat yang kedua, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ya, pahami, rasulun minallah. Al-bayyinah itu adalah seorang rasul dari Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu rasul muncul nanti, yatlu suhufan mutahharah, maka beliau akan membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, lembaran-lembaran yang suci lagi disucikan. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat kutub, ya. Kutub ini maksudnya bukan buku, tapi tulisan-tulisan yang qayyimah, yang lurus. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim yang ditulis di atas lembaran-lembaran. Ya, secara umum, ya, atau umumnya Al-Qur'an dulu ditulis dalam lembaran-lembaran pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
masih awal-awal mendakwahkan ajaran Islam, setiap kali turun wahyu maka ditulislah wahyu itu di atas lembaran-lembaran. Itulah yang disebut sebagai lembaran-lembaran yang disucikan, ya. Jadi al-bayyinah yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai-sampai nama surah ini dinamakan sebagai al-bayyinah, yaitu bukti yang nyata yang datang kepada mereka, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerukan ajaran Islam dengan membacakan kepada mereka apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan fiha kutubun qayyimah? Di dalam lembaran-lembaran tersebut ada tulisan-tulisan yang lurus. Apa sih maksud yang lurus ini? Maksudnya adalah tidak ada sedikit pun kebengkokan. Pada tulisan-tulisan tersebut tidak ada kekacauan. Pada tulisan-tulisan tersebut tidak ada kekaburan, kerancuan, kerumitan, maupun penyimpangan di dalamnya. Maksudnya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran itu sangat jelas dan terang. Apa yang ada di dalam Al-Quran, dia adalah ajaran yang memang sangat tinggi nilai akhlaknya. Baik akhlak kepada manusia, lebih-lebih lagi akhlak kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Maka dia disebut sebagai kutubun qayyimah, tulisan-tulisan yang lurus, ai la i'wijaja fiha, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya, maka kita lihat, ya, Al-Qur'an itu sendiri menjadi mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua orang Arab yang insaf, semua orang Arab yang insaf, ya, pasti mengakui bahwasannya Al-Quran ini bukanlah buatannya manusia. Ya, tidak ada orang kafir ketika itu yang insaf, ya, yang memang mau adil menilai, yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah buatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan boleh membaca, boleh menulis, ya, boleh membaca, boleh menulis, yang insaf pun masih akan tetap mengatakan bahwasannya ini bukan tulisannya seorang manusia. Ya, jadi sebenarnya kalaupun seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menulis, bisa membaca, Al-Quran pun tetap mukjizat. Tidak akan ada manusia selain Rasul yang boleh mendatangkan Al-Quran. Ya, sama sebanding dari sisi apa? Uslub dan gaya bahasanya. Ya, cara penyampaiannya. Ya, bahasa yang digunakan. Ya, kandungannya, tak ada yang bisa sanggup membuat yang semisal Al-Quran, yang semisal yang didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buta huruf, ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Untuk apa? Ziyadatan fit tahaddi, untuk semakin melemahkan manusia. Ya, untuk semakin menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat, pelemah. Ya, udahlah gaya bahasanya seperti itu, mantap sekali gitu, ya. Rasul yang membacakannya orang yang buta huruf lagi, yang dikenal selama ini tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Semakin apa? Semakin membuat orang apa? Percaya, ya, percaya. Bagi orang yang insaf dan juga bagi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan beri dia taufik. Adapun orang-orang yang tidak insaf dan memang tidak menginginkan hidayah petunjuk, maka dia tetap di atas kesesatannya, di atas pengingkarannya. Ya. Nah, tulisan-tulisan yang ada di dalam lembaran-lembaran yang disucikan tadi, itulah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala mensifatinya sebagai lembaran-lembaran yang disucikan.
Apa maksud yang disucikan? Jadi bukan suci ya. Ya, kalau suci itu tahirah. Ya, kalau ingin mengatakan bahwasannya dia suci, maka bahasanya seharusnya adalah tahirah. Jadi bacaannya Rasulun minallahi yatlu suhufan tahirah. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mutahharah, yang disucikan. Ya. Untuk menunjukkan bahwa tulisan-tulisan ini, yakni Al-Qur'an ini, suci dan terjaga dari campur tangan manusia. Suci dan terjaga dari campur tangan manusia. Ya, jadi dalam kata-kata mutahharah, disucikan, di situ seakan-akan kita menghadirkan peran Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kesucian Al-Qur'an. Berbeda kalau kita hanya mengatakan tahirah, suci. Ya, suci. Ya, tidak menghadirkan peran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu-satunya akan menjaga Al-Qur'anul Karim. Ini di antara keindahan bahasa Al-Qur'an. Kadang bahasanya singkat tapi detail. Oleh karena itu Al-Qur'an disebut Jawami'ul Kalim. Ya, Jawami'ul Kalim, yang lafaznya singkat tapi maknanya luas. Ya. Jadi suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan, maksudnya adalah suci atau disucikan, dijaga dari campur tangan manusia, dari kesesatan dan kebatilan, serta dari segala kekurangan dan ketidakpatutan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Qur'an itu tidak akan didatangi oleh kebatilan. Tidak akan bisa dimasuki oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Maksudnya baik pada masa yang lalu Al-Quran belum berhasil dimasuki penyimpangan, penyelewengan, kesesatan, kebatilan, dan di masa yang akan datang pun tidak akan ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, tanzilun min hakimin hamid. Diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dan dalam ayat yang lainnya mungkin saudara-saudari sekalian sudah hafal sekali dengan ayat ini. Ayat yang paling masyhur yang menunjukkan bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Ya, kami yang akan menjadi penjaganya, sehingga tidak dimasuki kebatilan, tidak akan ada yang bisa merubahnya, ya, atau memasukkan penyelewengan di dalamnya. Dia terjaga sampai akhir zaman, dan terbukti, ya, terbukti Al-Quran tidak seperti Taurat, tidak seperti Injil yang setiap periode berganti, ya. Selalu ada edisi yang terbarunya, ya. Adapun Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga ayat pertama tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ketiga ayat pertama ini adalah hikayat, ya, cerita tentang keadaan manusia pada zaman itu, ya, yang terdiri dari siapa saja tadi? Terdiri dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, ya, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diceritakan oleh Allah pada 3 ayat pertama tadi, bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan kesyirikan dan kekufuran mereka sampai dibuktikan kepada mereka apa yang sudah dijanjikan di dalam kitab Taurat dan Injil. Apa yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan Injil itu? Munculnya sang Rasul akhir zaman yang akan membawa dan membacakan kepada mereka kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab inilah yang nanti akan membongkar
dan menjelaskan kebatilan yang mereka perbuat selama ini. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mencela dan membatalkan perbuatan orang-orang musyrik. Ya, begitu juga di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan tentang sifat-sifat buruknya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di situ. Dalam surah Al-Baqarah ya banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang ahlul kitab di sana, tentang Bani Israel, bagaimana sifat dan tabiat buruk mereka, ya, yang suka membunuh nabi yang diutus kepada mereka, ya, tak taat kepada rasul dan nabi yang diutus kepada mereka, dan kebatilan-kebatilan yang lainnya. Nah, Al-Quran datang untuk menjelaskan itu semua supaya mereka mau meninggalkan jalan yang sesat itu dan menempuh jalan yang dibawa dan jelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni ajaran agama Islam, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selainnya. Itu kesimpulan 3 ayat yang pertama tadi, ya. Nah, kemudian pada ayat yang keempat Allah ceritakan, ya, awal mulai perselisihan di antara mereka, di antara orang-orang ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik itu. Tadi kan di 3 ayat pertama dikatakan mereka akan tetap berpegang teguh dengan keyakinan dan agama nenek moyang mereka sampai datang Al-Bayyinah. Ya. Setelah datang Al-Bayyinah, apakah semuanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Al-Bayyinah tersebut? Dijawab oleh Allah dalam ayat yang keempat ini. Apa kata Allah? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, justru Allah Subhanahu wa taala menceritakan ternyata setelah bukti yang nyata itu datang, setelah Rasul sang Nabi akhir zaman Al-Bayyinah itu datang, kemudian dibacakan kepada mereka wahyu-wahyu Allah, dibacakan kepada mereka tulisan-tulisan yang lurus tadi, yang ada dalam lembaran-lembaran yang disucikan tadi, dibacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, ya, apa yang terjadi? Tafarraq, ya, tafarraq, ternyata mereka malah berpecah belah, ya, mereka berpecah belah, ya. Seharusnya orang-orang ahli kitab itu yang sebelum kemunculan Nabi mengatakan kami akan mengikuti Nabi dan bersama Nabi kami akan memerangi orang-orang musyrik, yang mereka tidaklah tinggal berpindah ke kota Madinah melainkan karena apa? Karena mereka ingin menanti Nabi terakhir ini, Nabi Muhammad, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ketika sudah muncul Nabi terakhir tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh kitab-kitab mereka, seharusnya mereka mengikuti Nabi, mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata, ya, cuma sebahagian, tidak semua, tapi sebahagian dari mereka saja yang melakukannya. Ya. Sebahagian dari mereka saja yang melakukannya. Sedangkan sebahagiannya yang lain tetap teguh meneruskan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, kesesatan mereka. Ya. Yang Yahudi masih kekeh dengan ajaran Yahudinya, yang Nasrani pun masih istiqamah dengan ajaran Nasraninya. Orang-orang yang menyembah berhala, menyembah pokok, binatang dan yang lainnya pun masih tetap berpegang teguh dengan ajaran mereka. Karena apa? Karena terlalu benci, sudah benci dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya orang yang benci, ya, itu sulit menerima nasihat. Ya, padahal nasihat yang disampaikan benar. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau menerima nasihat? Karena memang sudah ada kedengkian di dalam hati mereka terhadap orang yang memberi nasihat.
Ya, oleh karenanya penting bagi kita dalam berdakwah, dalam menasihati untuk apa? Ta'liful qulub. Ya, untuk melembutkan hati orang terlebih dahulu. Ya, bukan maksudnya kita untuk bukan maksudnya kita apa namanya? Mengikuti arus mereka, tidak. Nah, kita juga harus tahu batasan-batasan itu, ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita memastikan keadaan mereka adalah keadaan yang senang menerima nasihat dari kita. Ya, tunjukkan akhlak yang baik, ya, sampaikan dengan cara yang baik gitu. Ya. Ini bukan berarti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak menyampaikan dakwahnya dengan baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang patut kita contoh cara dakwahnya. Ya, beliaulah role model kita dalam dakwah, ya. Tapi apa namanya? Di dalam hati mereka memang ada kedengkian, ya, kedengkian terhadap Nabi dalam hal yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya apa? Mereka menginginkan Nabi terakhir dari Bani Israel. Kemudian Nabi diutus menjadi Rasul yang terakhir. Nabi bisa buat apa? Tidak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menakdirkan beliau menjadi seorang rasul dan beliau bukanlah dari bangsa Bani Israel. Ya. Tapi kalau kita berdakwah misalnya, ya, orang itu jadi benci sama kita karena sikap kita yang terlalu keras misalnya, yang ndak apa namanya, ndak lemah lembut dalam menasihati, maka itu aib bagi kita, aib kembali kepada kita, ya. Apa namanya, kebencian tadi boleh jadi kita yang melahirkannya di dalam hati mereka. Ya, maka berhati-hati, ya, supaya apa? Supaya kita mudah memberikan nasihat, karena kita tidaklah memberikan nasihat kecuali apa? Kecuali menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, ya, untuk orang tersebut dan juga untuk diri kita. Nah, sebahagian dari orang-orang kafir tadi mau mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa namanya, inilah orang-orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melihat sesuai dengan yang diceritakan oleh kitab Taurat, kitab Injil, dan akhirnya mereka mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang apa namanya, yang di dalam hatinya ada penyakit tadi, kedengkian, kebencian terhadap Nabi, meskipun sudah mendapati sama persis sesuai dengan yang digambarkan oleh kitab mereka, tapi hanya karena oh ini bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau. Ya, akhirnya berpecah belah. Ya, entah itu karena kedengkian tadi, ya, semata karena kedengkian, kebencian tadi, atau karena mereka takut apa namanya, dibenci oleh masyarakat mereka, ya. Dan ini juga banyak, takut dibenci oleh masyarakat, oleh orang lain, ya, karena sibuk mencari ridha manusia, maka ini juga bisa menjadikan seseorang apa namanya, tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran. Maka dari sini terpecah belahlah orang-orang ahli kitab yang awalnya sama. Ya, meskipun kesamaan mereka bukan sesuatu yang baik. Kesamaan mereka adalah apa namanya? Sama-sama masih berada di atas ya kesesatan, ya. Sama-sama berada di atas kekufuran, ya. Semuanya sama. Begitu datang al-bayyinah yang seharusnya juga semua sama-sama beriman, malah berpecah belah. Inilah maksud ayat yang keempat, ya. Dan tidaklah mereka berpecah belah, orang-orang ahli kitab itu, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, kenapa di ayat yang keempat ini tidak disebutkan lagi orang-orang musyrik? Ya, padahal ayat yang pertama menyebutkan orang-orang musyrik. Ya, setelah ahlul kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di ayat yang keempat Allah hanya menyebut utul kitab saja, orang-orang yang diberikan kitab, yakni ahlul kitab. Kenapa tidak disebutkan orang-orang musyrik di sini? Ya, karena orang-orang musyrik, ya, maaf,
Karena orang-orang musyrik itu hanyalah mengikuti orang-orang ahli kitab dalam hal ini. Ya. Nah, jadi orang-orang musyrik itu hanya mengikuti orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, karena yang benar-benar tahu akan kedatangan Rasul yang terakhir itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ciri-cirinya, di mana tempat hijrahnya nanti, di mana munculnya, ya, itu adalah orang-orang ahli kitab. Bagaimana tanda kenabiannya, siapa namanya, disebutkan di dalam kitab mereka. Sehingga belum muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar tahu, ya, bagaimana nabi terakhir itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, yang mengetahui itu adalah ahlul kitab atau utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, sedangkan orang-orang musyrik itu hanya mengikuti orang-orang Yahudi. Karena mereka dengarnya akan datang nanti Nabi terakhir, ya, itu adalah karena mereka mendengarnya dari lisan orang-orang Ahlul Kitab. Ya, yang sering membaca kitab ya Yahudi dan Nasrani ini. Adapun orang-orang musyrik, ya, bukan ibadah mereka membaca kitab itu. Ya, bukan ajaran mereka juga membaca kitab itu. Mereka hanya menyembah, ya, apa-apa yang mereka lihat patut untuk disembah. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan orang-orang musyrik. Meskipun yang dimaksud berpecah belah ini bukan hanya ahlul kitab, tapi orang musyrik pun berpecah belah. Tapi dikhususkan penyebutan ahlul kitab di sini karena memang merekalah yang paling tahu tentang kabar datangnya atau munculnya nabi terakhir ini. Adapun orang-orang musyrik hanya tabi', ya, hanya mengikuti mereka. Tapi semua orang-orang kafir ini, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik, setelah datangnya Rasul, dah dijelaskan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, semuanya berpecah belah. Sebahagian ahlul kitab ada yang beriman kepada nabi, sebahagian tetap ingkar. Sebahagian orang-orang musyrik mau meninggalkan kesyirikan mereka dan mengikuti nabi, sebahagiannya lagi juga masih tetap berada di atas agama nenek moyang mereka, ya. Kalau bukan karena ada kebencian, kedengkian di dalam hati mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dikarenakan takut dibenci oleh masyarakat, sebagaimana Abu Talib yang enggan mengucapkan kalimat syahadat, ya, hatta menjelang wafatnya beliau, itu dikarenakan takut dibenci oleh masyarakatnya, ya. Ketika Rasul mengajak dia, ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang bisa kujadikan hujjah di hadapan Allah nanti bahwa kamu itu sudah masuk Islam, ya. Tapi di sebelahnya ada teman yang buruk, ya, teman yang buruk, Abu Jahal, mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, Abu Talib, kamu mau murtad ya dari agamanya Abdul Muttalib, ya. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa ala millati Abdul Muttalib, ya. Hayatnya, hidupnya ditutup dengan tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Terlalu segan, ya, terlalu segan. Nah, kemudian pada ayat yang kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan, ya, mengherankan perkara mereka ini, ya, istighrab, ya, ya, mengherankan, meskipun Allah Subhanahu wa taala tentunya maha tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini seakan-akan heran dengan perkara mereka ini. Padahal sudah datang kepada mereka al-bayyinah. Dibacakan kepada mereka tulisan-tulisan yang lurus, Al-Qur'anul Karim, ya. Dan isi Al-Quran itu pun masih sama dengan ajaran pokok yang diajarkan dalam kitab-kitab mereka. Kok nak mau juga beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang lebih seperti itulah maksud ayat yang kelima ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala?
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan untuknya dan menjauhkan diri dari kesesatan dan kesyirikan, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wa ma umiru, padahal ya mereka tidak disuruh kecuali jadi di sini ayatnya seakan-akan apa? Allah ibaratnya membingungkan atau mengherankan memang perkara mereka ini. Itu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengherankan memang perkara orang-orang Yahudi, Nasrani ini secara khusus ya. Karena ini adalah kelanjutan dari ayat keempat yang memang yang disebutkan di dalam ayat keempat tersebut khusus ahlul kitab. Kenapa? Karena memang mereka yang rajin baca kitab mereka. Ya, sedangkan orang-orang musyrik memang pada asalnya tidak punya kitab. Ya. Nah, apa kata Allah? Padahal mereka tidak disuruh kecuali apa? Kecuali hal yang sama yang disuruh di dalam kitab-kitab mereka juga. Itu maksudnya. Ya. Jadi di sini kita katakan masih suruhan yang sama, tapi tak ada perubahan. Ya. Masih suruhan yang maksudnya masih suruhan yang sama, tak ada perubahan dari sebelumnya. Apa yang diajarkan dalam kitab Taurat, yang diajarkan dalam kitab Injil, ya masih itu juga yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nabi SAW begitu mulai berdakwah, mendakwahkan ajaran Islam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang ahli kitab itu, ya, untuk memeluk agama Islam, ya, menjalankan ajaran Islam, dan yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa yang dulu sudah mereka terima juga di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Apa itu? Tauhid. Ya, tauhid. Ya. Kemudian salat, kemudian zakat. Ini tiga yang disebutkan dalam ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini dia tauhid. Wa yuqimus salah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ini tiga pokok yang disebutkan di dalam ayat kelima ini. Yang disuruh oleh Nabi kepada mereka tiga ini. Ya. Jadi ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi hanya melengkapi isi kitab yang mereka pegang selama ini. Bukan merubahnya. Jadi tidak ada perubahan. Apa yang disampaikan masih sama dengan yang disampaikan dulu di kitab Taurat dan Injil. Tapi kenapa setelah Al-Quran datang, setelah Al-Bayyinah itu datang, mereka malah mengingkarinya? Kenapa tidak mau beriman? Ya, tinggal ikut Nabi saja. Nabinya saja yang berbeda, tapi ajaran pokoknya sama. Ya, tidak ada alasan yang lain kecuali karena mereka menuruti hawa nafsu mereka. Ini dia jawaban satu-satunya kenapa mereka tetap kekeh di atas kekufuran mereka, tidak mau mengikuti Nabi, beriman kepada Rasul, ya, adalah karena mereka menuruti hawa nafsu. Kalau bukan karena menuruti hawa nafsu, mereka pasti akan menerima dan tidak akan terpecah belah menjadi kafir dan mukmin. Ya, tidak akan terpecah belah menjadi kafir dan mukmin. Ya, itulah maksud wa ma tafarraqa dalam ayat yang keempat tadi. Mereka tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka Al-Quran ini. Terpecahlah menjadi ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang kafir yang tetap kekeh tadi di atas kekufuran mereka, yang mukmin yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran tauhid itu adalah ajaran yang sudah diajarkan dalam kitab Taurat dan Injil juga sebelumnya. Karena memang perintah untuk bertauhid, ajaran tauhid ini merupakan pokok ajaran semua nabi dan rasul. Ya, dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya banyak nabi dan rasul
semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada yang berbeda, ya, tak ada yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat supaya setiap rasul itu menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah semua yang disembah selain Allah, itu adalah taghut. Yakni kesyirikan, jauhi kesyirikan. Sembah Allah saja, jauhi kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Kalau kita kembali ke Al-Quranul Karim, banyak sekali ayat-ayat yang secara khusus. Kalau ini umum, Allah mengatakan setiap rasul yang kami utus pasti kami perintahkan kepada mereka untuk menyerukan u'budullah, sembahlah Allah saja, ijtanibut taghut, ya, jauhi taghut, kesyirikan. Dan nanti dalam Al-Quran banyak kali kisah-kisah para nabi dan rasul. Setiap kisah para nabi dan rasul pasti nanti Allah sebutkan bahwa rasul ini menyeru la ilaha illallah. Musa menyeru la ilaha illallah. Isa menyeru la ilaha illallah. Dan semua nabi dan rasul yang disebutkan, ya, kisahnya, ya, dan apa yang mereka ajarkan kepada umatnya pasti ada ajaran tauhid ini. Dia adalah ajaran semua nabi dan rasul. Kemudian tentang ajaran salat dan zakat pada firman Allah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah tadi, itu pun sebenarnya sudah pernah diperintahkan kepada Bani Israel. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Nanti bisa buka, ya, ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah." Perhatikan. Dan ingatlah, kata Allah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa janji yang dibuat antara Allah dan Bani Israel itu? Yang pertama, janganlah kamu menyembah selain Allah. Ini tauhid. Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kemudian kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi lagi-lagi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, bukan sesuatu yang baru. Yang disuruh oleh Nabi kepada mereka, apa yang pernah disuruh oleh Allah kepada mereka juga sebelumnya dalam ajaran mereka. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan, wama umiru illa, padahal mereka tidak diperintahkan, tidak disuruh kecuali untuk buat ini, yang itu juga sama dengan apa yang dulu pernah diperintahkan kepada mereka. Nah, jadi ajaran pokok setiap nabi dan rasul sama. Ya, ya, untuk bertauhid, mengerjakan salat, menunaikan zakat, ya. Hanya saja memang untuk yang sifatnya amaliyah seperti salat dan zakat, ya, praktek secara terperincinya memang berbeda dari satu ajaran ke ajaran yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, likullim minkum, maaf, lupa. Yang artinya adalah, likullin ja'alna minkum. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap dari kalian, ya, sudah kami jadikan apa? Syir'ah dan minhajnya sendiri. Ya, syir'ah dan minhajnya sendiri. Yakni ada syariat tersendiri. Ya, pada setiap umat itu ada syariat tersendiri yang berbeda dari satu ke yang lainnya. Contoh, dulu Bani Israel diperintahkan salat, kita juga diperintahkan salat. Ini yang pokoknya. Artinya ini pokok.
Tapi secara terperincinya bagaimana? Bagaimana pelaksanaan solat pada Bani Israel ketika itu? Bagaimana pelaksanaan solat di syariat Islam? Maka itu terkadang berbeda dari satu ajaran ke ajaran yang lainnya. Ya, intinya adalah pokok ajaran agama samawi, ya, agama langit. Ya, maksud agama langit ini yang memang kitabnya atau wahyunya turun dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya, itu adalah sama dari Rasul pertama sampai Rasul yang terakhir, yaitu untuk menegakkan kalimat Tauhid, La ilaha illallah, ya, mendirikan salat, membayar zakat, ya. Dengan salat, manusia akan menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan zakat, mereka akan menjalin hubungan yang kuat pula dengan sesama manusia. Itu kenapa disebutkan salat dan zakat secara khusus di sini. Ya, salat itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diperlukan bukan hanya bagi umat Islam, bagi umat-umat sebelum umat Islam pun, ya, ini juga diperlukan hubungan antara hamba dan yang disembah, ya, antara makhluk dan Khalik. Dan untuk memperkuat hubungan dengan sesama manusia, di antara caranya adalah dengan mewajibkan zakat. Ya, dengan mewajibkan zakat. Nah, yang demikian itulah dinul qayyimah, ya, agama yang lurus, ya. Agama yang lurus itu adalah agama tauhid, ya, agama yang diperintahkan di dalamnya salat, zakat, ya. Agama yang akan menghantarkan seorang hamba untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya, ya, dan supaya dia selamat dari siksa api neraka, ya, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-6, ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya orang-orang kafir itu terpecah belah setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebahagiannya beriman kepada Nabi, sebahagiannya lagi masih tetap di atas kekufuran mereka. Maka di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kesudahan masing-masing golongan. Ya, golongan orang-orang yang kafir, bagaimana kesudahan hidup mereka, ya. Dan orang-orang yang beriman, bagaimana kesudahan mereka nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang ke-6 berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, di sini muncul lagi wal musyrikin. Ya, muncul lagi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kaum ahli kitab dan kaum musyrikin itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ya, supaya kita terhindar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqamahkan kita di atas jalan Islam ini. Pada ayat yang ke-6 ini Allah menceritakan bagaimana nasib kaum Yahudi, Nasrani dan musyrikin itu tatkala mereka bersikeras kekeh di atas kekufuran mereka, menolak seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentauhidkan Allah dan mengerjakan ajaran Islam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasannya tempat yang telah Allah sediakan untuk mereka adalah neraka jahanam. Bukan hanya itu, Allah mengatakan khalidina fiha, mereka akan kekal hidup selamanya di tempat itu. Itu artinya apa? Azab yang Allah berikan kepada mereka pun tidak terputus. Ya, Allah senantiasa mengazab mereka. Ya, dalam tempat itu, diazab mereka. Ya, mereka tidak bisa keluar. Bahkan setiap kali mereka diazab sampai mati sekalipun, ya, bukan sampai mati, tapi mendekat kematian pun, ya, mereka tidak juga mati-mati gitu loh. Tidak bisa mati gitu. Yang seharusnya kalau azab yang sama itu terjadi di dunia, itu sudah mati. Ya. Tapi Allah takdirkan mereka tidak mati-mati supaya apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka benar-benar merasakan azab tersebut.
Ya. Allah mengatakan summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak mati. Tidak mati. Kalau mati enak banget gitu kan. Ya, meskipun tidak ada enaknya gitu. Maksudnya itu orang yang mati, ya, artinya yang kita pahami kan tidak bisa merasakan azab. Tidak terasa lagi. Sehingga Allah tidak mematikan mereka. Disebutkan hidup, tak juga hidup. Ya. La yamut wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Tidak hidup maksudnya tidak merasakan hidup yang seperti biasanya. Hidup mereka penuh siksaan dan azab. Wal'iyazubillah. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Kekal di dalamnya. Nah, meski sekejap mata pun orang-orang kafir nanti di dalam neraka tidak bisa keluar. Meskipun mereka merayu Allah Subhanahu wa taala, ya, merayu Allah, ya Allah keluarkanlah gitu kan ya. Kami kembalikan kami lagi ke dunia, kami akan beramal misalnya. Mereka rayu Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat rayuan mereka, tetap sekejap mata pun Allah tidak akan mengeluarkan orang-orang kafir dari tempat penyiksaan mereka tersebut. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang itu. Di antaranya kita sebutkan di sini surah Al-Baqarah ayat 167. Allah berfirman, "Kadzalik yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minha." Wa ma hum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Akhirnya mereka menyesal. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dalam surah Al-Maidah ayat 37 Allah berfirman, yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin sekali keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Ya. Allah sudah mengatakan mereka tidak akan keluar meskipun mereka menginginkannya. Walahum adzabun muqim, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan cap kepada mereka, dan cap ini memang pantas dan patut diberikan kepada mereka, orang-orang kafir itu. Apa cap tersebut? Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu yang setelah datang kebenaran kepada mereka, datang bukti yang nyata kepada mereka, tidak mau juga beriman kepada Nabi, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kenapa? Karena masih tetap bersikeras mempertahankan kekufuran dan kesyirikan mereka. Ya. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman. Jadi cap ini memang pantas disematkan kepada mereka, karena mereka setelah Allah berikan nikmat, ya, kita sudah belajar surah At-Tin, ya. Dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bisa dikatakan terkumpul dalam beberapa kata atau dua kata, ahsan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam satu ayat ini terkumpul. Ya. Bahwasanya Allah menciptakan insan, manusia, dalam bentuk yang paling sempurna. Dan kita sudah jelaskan dalam tadabbur surah At-Tin, ya, maksudnya itu ada dua. Ya, nanti bisa murojaah lagi, ya. Maksudnya itu bersifat fisik satu, ya, dan yang kedua adalah keimanan. Ya, keimanan yang sangat tinggi. Ya. Tapi tentunya di sini orang-orang kafir diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh yang indah, kemudian akal yang cerdas, harta yang melimpah, ya. Namun bukannya mereka gunakan segala macam nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah memalingkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah tentang orang-orang yang beriman? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mau mengikuti Nabi setelah Al-Bayyinah itu muncul, ya, dan mengerjakan amal soleh yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Ulaika hum
khairul bariyah. Stempel atau cap, ya, kebalikan dari orang-orang dari yang diberikan kepada orang-orang kafir tadi. Khairul bariyah. Orang-orang yang beriman kata Allah adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya. Jadi setelah tadi di ayat yang ke-6 Allah menceritakan kesudahan nasib orang-orang kafir, ya. Maka di ayat yang ke-7 ini Allah ceritakan pula kesudahan yang baik bagi golongan kedua, yaitu orang-orang yang beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Mereka adalah sebaik-baik manusia dan mereka kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira balasan yang istimewa itu? Ya, ayat yang indah sekali, ya. Ayat yang paling indah dalam surah Al-Bayyinah ini, yang paling enak didengar, ya, yaitu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang kedua ini, amin ya rabbal alamin. Nah, inilah balasan yang istimewa itu. Allah Subhanahu wa taala kasih taman-taman surga, ya, yang akan menjadi tempat kediaman yang kekal bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kekal itu adalah mereka tidak akan pernah beralih dari tempat itu selamanya. Sama seperti orang-orang kafir tadi diberi Jahannam. Ya, setelah mereka dimasukkan di situ, mereka tidak akan pernah beralih dari tempat itu meskipun sekejap mata. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, "Wa ma hum bikharijina minha." Mereka tidak akan pernah keluar. Sama juga, ya. Orang-orang beriman diberi balasan yang istimewa, taman-taman surga. Ya. Taman surga itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai Jannatu Aden, surga Aden. Kemudian sebahagian sifatnya Allah sebutkan yang mengalir di bawah pepohonan dan kamar-kamarnya sungai-sungai. Jadi artinya surga Aden itu ada pepohonan di dalamnya. Ada kamar-kamarnya. Dan di bawah pepohonan dan kamar-kamar itu mengalir pula sungai-sungai. Masya Allah, indahnya. Ya. Kemudian sungai-sungai yang ada dalam surga itu luar biasa. Ya. Ini tidak disebutkan dalam ayat, tapi para ulama menjelaskan, ya, bahwasannya sungai-sungai yang ada di surga itu dia mengalir langsung di atas permukaan tanahnya, tanpa ada lubang atau alur yang mengurunginya sebagaimana sungai-sungai yang kita lihat di dunia ini. Ya, kita lihat di dunia ini sungai-sungai, baik sungai-sungai yang dangkal ataupun sungai-sungai yang dalam, ya, itu pasti ada apa? Ada paritnya, ya. Maksudnya tanah itu pasti mendalam gitu. Ada lubang atau alurnya yang mengurungi air itu sehingga menjadi sungai. Tapi di surga, ya, air itu langsung mengalir di atas permukaan tanah. Ya, di atas permukaan tanah. Itu artinya indah. Ya, artinya indah karena ini adalah ceritanya para salaf tentang keindahan surga, ya, tentang keindahan surga. Ya. Dan di dunia saya rasa tidak ada. Ya, tidak ada. Karena memang kenikmatan yang ada di surga itu tidak pernah sama dengan kenikmatan yang pernah kita lihat ataupun rasakan di dunia ini. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat 32 dan 33, Allah sebutkan, ya, di antara sifat surga tersebut, perhatikan langsung ayat yang ke-32 saja. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, surga Aden, ya, yang akan diberikan kepada orang-orang beriman itu
mereka akan masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita keindahan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman ini. Nah, eh, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Bayyinah ini dari kenikmatan-kenikmatan surga itu hanya sebagian kecil saja. Ya, sebagian kecil kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Kenikmatan yang lainnya banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat yang lain ataupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin saja ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kita ketahui, ya. Dan orang-orang yang beriman pantas untuk mendapatkan itu. Kenapa? Jawabannya ada di ayat yang ke-8 tadi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena mereka telah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah redha kepada mereka. Dan mereka pun redha, puas dengan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga mereka pantas mendapatkannya. Ya, inilah tentunya kita mendapatkan surga berdasarkan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga bukan karena semata keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita buat di dunia ini tak sebanding dengan balasan yang Allah berikan ini. Ya. Jadi dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kita masuk surga itu karena fadlun minallah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, ini baru istilahnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia berputar antara keadilan Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta nabi sekalipun yang amalannya melimpah ruah, bukan hanya amalan pribadi beliau saja, amalan seluruh umat. Ya, beliau itu kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pelopor Islam sehingga kita bisa sholat sekarang ini, bisa mengerjakan amal soleh. Beliau yang menjadi pelopornya. Beliau yang telah melaksanakan sunnah hasanah itu. Ya. Jadi pahalanya kembali kepada beliau. Namun meskipun begitu, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Bukan amalan kita yang membuat kita masuk surga. Nah, kemudian Rasul ditanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu pun tidak. Ya, hatta saya pun, amalan saya tidak bisa memasukkan saya ke dalam surga. Illa an yataghammadani Allahu birahmati minhu. Ya. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahmati saya, memberikan saya kurnianya sehingga saya masuk surga. Ya. Jadi kenikmatan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu semata karena kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada ayat yang terakhir Allah tutup dengan kalimat dzalika liman khasyya rabbah. Ya, dzalika liman khasyya rabbah, kita jadikan itu sebagai hikmah kehidupan yang harus kita pegang, ya, dan kita camkan, ya, dalam diri kita, dan kita catat, ya, dengan tinta emas dalam catatan kajian kita ini, bahwa ketaatan yang mendatangkan kenikmatan ukhrawi tadi, ya, yang membuat orang-orang beriman masuk ke dalam surga mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari apa-apa yang diceritakan oleh Allah tadi, itu semua hanya bisa dicapai dengan apa? Dengan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, kata Allah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah penting sekali bagi setiap muslim.
memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan membuahkan buah yang sangat istimewa, membuahkan ketaatan kepada Allah yang akan mendatangkan kenikmatan ukhrawi kepada kita, ya, dimasukkan ke dalam jannat Aden, yang di dalamnya kita bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang akan memasuki surganya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tersebut. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala pula lah kita bisa meninggalkan maksiat. Ya, karena takut pula lah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, bisa mengerjakan kewajiban yang sunnah, bisa meninggalkan yang haram atau yang makruh tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita seperti orang-orang kafir tadi, ya, yang lebih memperturutkan hawa nafsunya dibandingkan apa? Dibandingkan ilmunya, ya. Jadi ilmu kalau tidak ada rasa takut, ndak 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 bermanfaat, ya. Bahkan rasa takut itu sendirilah pokok, atau ilmu yang paling teratas, ya. Oleh karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang alim. Artinya kalau seandainya ada orang yang dikatakan berilmu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia bukanlah orang-orang yang berilmu. Sama seperti perkataan ulama ketika mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, sejatinya dia belumlah berilmu, ya. Sampai dia mengamalkan apa yang dia ilmui tersebut, barulah dia dikatakan sebagai orang yang alim. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini kita boleh faham kandungan, ya, maksud dari surah Al-Bayyinah ini, sehingga diharapkan mudah-mudahan ke depannya ketika kita membaca surah Al-Bayyinah ini kita lebih meresapi, lebih mampu untuk mentadabburi, ya, dan menghayati, ya, apa yang kita baca, dan boleh kita ajarkan kepada anak-anak ataupun keluarga-keluarga kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, ya, dalam waktu 5 menit atau paling lama 10 menit ke depan. 1, 2, atau 3 pertanyaan. Insya Allah yang bisa kami jawab. Kalau tidak, insya Allah kita akan cari bersama-sama jawabannya. Barakallahu fikum. Oh, baik. Apakah kaum ateis, di sini ada pertanyaan yang masuk, apakah kaum ateis juga termasuk di dalam kaum musyrikin? Kaum ateis, ya, Wallahu taala alam, ini tidak disebut sebagai kaum musyrikin, ya. Meskipun mereka orang-orang kafir juga. Ya, jadi orang-orang musyrik itu cuma orang-orang yang dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum ateis ini, ya, bisa kita katakan sebagai orang-orang kafir begitu saja secara umum, atau bahasa yang khusus bagi mereka itu adalah al-mulhidun, ya, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang betul-betul ingkar, bukan sekedar mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun begitu, pengingkaran itu hanya secara zahir saja. Ya, pengingkaran itu hanya secara zahir saja. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena memang ayat-ayat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasannya setiap manusia fitrahnya adalah bertauhid. Ya, seperti yang pernah kita jelaskan juga bahwa tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah yakni mengesahkan Allah dalam segala macam perbuatan Allah, seperti menciptakan, memberi rezeki, ini adalah fitrah manusia. Tidak seperti tauhid uluhiyah yang memang kita harus kita memang harus didakwahkan,
harus diajarkan, kita harus pelajari, ya, supaya kita bisa benar-benar bertauhid dengan tauhid uluhiyah ini. Tapi tauhid rububiyah adalah fitrah seluruh manusia. Jadi para ulama mengatakan orang-orang ateis itu dia hanya secara zahir saja mengingkari adanya Tuhan. Ya, tapi dalam batin mereka, ya, di dalam diri mereka tersimpan fitrah tersebut. Fitrah tersebut tidak akan pernah hilang bahwa mereka mengakui adanya Tuhan. Ya, mengakui adanya Tuhan. Ya, sebab ya meskipun kita tidak melihat isi hati mereka, tapi kita percaya dan beriman dengan keumuman firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, kalau seandainya mereka wala in sa'altahum, ya, kalau seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, maka mereka pasti akan mengucapkan Allah. Dalam ayat yang lain, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti mengatakan Allah, ya. Dan ini meskipun apa namanya, meskipun ini khitabnya, ayatnya itu ditujukan kepada orang-orang musyrik ketika itu, namun dia umum untuk seluruh manusia. Ya, karena dikuatkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang manusia pun yang lahir kecuali lahir di atas fitrahnya. Apa fitrahnya? Islam. Fitrahnya adalah bertauhid, ya. Karena dalam ayat yang lain Allah sudah mengatakan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ya. Kemudian setelah Allah apa namanya hembuskan ruh ke dalam janin yang ada dalam perut setiap ibu, maka Allah mengambil saksi dari setiap janin tersebut. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Ya, maksudnya bukankah aku ini yang menciptakan kalian? Itulah maksud Rabb itu yang menciptakan. Ya, rububiyah diambil dari kata Rabb, yang menciptakan kalian, yang mengatur kehidupan kalian, yang memberi rezeki. Ya, qalu bala. Semuanya mengatakan benar. Engkau adalah Rabb kami. Jadi dia adalah fitrah manusia. Jadi kata para ulama, bagaimana dengan orang-orang ateis tadi? Kata para ulama, mereka yunkirunallaha zahiran. Ya, mereka hanya mengingkari Allah atau adanya Tuhan itu secara zahir saja. Adapun batin mereka, mereka tidak bisa lepas dari fitrahnya manusia ini yang tetap mengakui adanya Tuhan. Kadang biasanya itu apa namanya nampak dalam keadaan genting seperti yang pernah kita jelaskan, ya, dalam keadaan damai, senang, mereka mengingkari adanya Tuhan. Tapi dalam keadaan genting, udah mau ditabrak, mau jatuh ke jurang, ya, pesawatnya mau jatuh, hancur dan sebagainya, tiba-tiba oh my God gitu kan, ya. Oh Tuhanku gitu. Tolonglah ya Rabb gitu, yang orang Arabnya ya Rabb gitu. Ya, ya Tuhan. Pandai mengucapkan nama Tuhan. Keluar apa namanya? Ibaratnya kedoknya, keluar fitrahnya. Ya, Allahu taala alam. Tapi uh, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin uh, apa namanya? Yang dimaksud dalam ayat tadi itu lebih kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap punya Tuhan, ibaratnya menuhankan sesuatu. Ya, artinya menuhankan sesuatu berarti mereka percaya adanya Tuhan, tidak seperti orang-orang ateis. Hanya saja Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang sepatutnya disembah, ya. Bukan Tuhan yang disembah dengan benar, ya. Karena yang Tuhan yang sepatutnya disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada orang-orang ateis pada zaman itu? Wallahu taala alam. Ya. Saya tidak tahu apakah orang-orang ateis ini sudah ada ketika itu atau tidak. Yang jelas surah Al-Bayyinah ini apa namanya berbicara kepada orang-orang musyrik dalam artian mereka punya Tuhan tapi Tuhan mereka selain Allah, dan juga kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Adapun orang-orang ateis, ya, mereka lebih diistilahkan dengan mulhid, ya, bukan musyrik tapi mulhid, ya, orang-orang yang ingkar, ya, secara bahasa seperti itu. Allahu taala alam.
Nah, ada pertanyaan yang lain? Baik, kita sudahi saja. Tampaknya tidak ada pertanyaan yang lain. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan kapan-kapan juga melalui WhatsApp atau mungkin disimpan untuk ditanyakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Rekaman kajian juga tersimpan baik oleh admin, boleh diulang-ulang lagi pelajarannya karena sesungguhnya ilmu itu dengan diulang-ulang ya dia akan menetap, akan senantiasa ingat ya, dengan diulang-ulang karena manusia itu punya sifat lupa ya punya sifat lupa. Oleh karena itu di antara apa namanya hikmah yang kita sampaikan pada surah Al-Alaq sebelumnya, kenapa kok Iqra disebutkan sampai 2 kali? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Iqra lagi. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan ya kenapa disebut 2 kali? Karena memang pengulangan yang sia-sia tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa diulang? Sebagian ulama mengatakan diulang untuk menunjukkan bahwasannya skill membaca itu ya atau ilmu itu bisa betul-betul lengket ya mungkin ketika diulang-ulang ya ketika diulang-ulang ya. Jadi skill membaca supaya tertanam dalam jiwa kita, jiwa anak-anak kita, keluarga kita, maka harus sering dipraktekkan. Ya, bukan baca sekali-sekali saja, tapi dijadikan sebagai apa? Sebagai rutinitas hari-hari. Barulah dia skill membaca itu betul-betul terbentuk, tertanam, ya, terbangun di dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita untuk yang akan datang. Insyaallah pada masa yang akan datang kita akan tetap pada waktu malam kecuali kalau seandainya ada halangan di waktu malamnya sebagaimana pada hari ini insyaallah taala. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.